Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Ali. Kali ini kami akan membacakan biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang berkelas dunia. Bagi para santri, nama Syekh Nawawi Al-Bantani tidaklah asing. Akan tetapi belum semua di antara kita mengenal lebih dekat siapa Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, dan lain-lainnya. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Dijuluki pula Al-Imam Al-Muhaqqiq wal Fahammah Al-Mudakkik atau imam yang mumpuni ilmunya. Dijuluki pula sebagai tokoh ulama abad 14 Hijriah. Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, dulu sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Beliau adalah sulung dari 7 bersaudara, yakni Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Beliau merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda dari Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, namanya Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, yakni Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di tanah Mekah saat itu. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. Yang pertama adalah Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, yakni ayahnya sendiri. Yang kedua Haji Sahal Al-Bantani. Yang ketiga Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Yang keempat Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi. Yang kelima Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang keenam Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Yang ketujuh Syekh Yusuf Sumbalaweni. Yang kedelapan Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Durma Al-Hambali,
Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad, Syekh Abdurrahman Al-Palimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Palimbani, Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Palimbani, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi kemudian pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, beliau menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya tersebut. Seperti halnya beliau dilarang berkhutbah di masjid-masjid, bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sekitar tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari pemerintah Hindia Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syaib Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja beliau dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan, nama beliau begitu masyhur. Syekh Nawawi Al-Bantani memegang peran sentral di tengah ulama Jawa. Beliau menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid-muridnya yang berasal dari Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia kala itu. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasehat pemerintah Christian Snok Horjonye untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai 1885.
Kedatangan Snok ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh antara lain Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khalil Al-Bangkalani Madura, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani Caringin, Labuan Pandeglang, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, pejuang Geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara. Syekh Abu Al-Faid Abdul Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India, pengajar di Masjidil Haram. Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, pengajar di Masjidil Haram. Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Fatani, Thailand. Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani, cucu Syekh Nawawi. Haji Saleh Darat As-Samarani, Semarang. Haji Hashim Asy'ari, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah. Haji Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong. Haji Mas Abdurrahman, pendiri Matlaul Anwar. Haji Raden Asnawi Kudus. Haji Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat. Haji Thohir Jamaluddin, Singapura. Haji Dawud, Perak, Malaysia. Haji Hasan Asy'ari, Bawean. Haji Najihun Mauk, Tangerang. Haji Abdul Ghaffar Tirtayasa, Serang. Haji Ilyas Kragilan, Serang. Haji Washid, pejuang Geger Cilegon 1888. Haji Tubagus Ismail. Haji Arsyad Qasir Al-Bantani, Haji Abdurrahman, Haji Haris, Haji Akib, dan lain-lainnya. Ulama asal Mesir Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Ad-Durus min Madhi At-Ta'lim wa Hadirihi bi Al-Masjidil Haram, atau beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah sebagai berikut. Dan banyak lagi karangan-karangan beliau sebagai bukti keluasan ilmu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karya tafsirnya Al-Munir sangatlah monumental, bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang sangat terkenal. Sementara Kasyifatus Saja merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Karya-karya beliau di bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijan Darori, Nurul Dolam, dan lain-lainnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.